Jadi saya ingin menjelaskan bahwa tidak semua nilai-nilai itu bisa terangkum dalam spesifik dengan tekstual. Begini Quran, begini hadis, tidak. Nah, maka kalau kita merasa sebagai seorang jurnalis ini tidak sesuai menurut ajaran agama, ya kita tinggalkan, walaupun tidak ada implikasi hukumnya secara negara. Tapi kita sebagai seorang beriman meyakini bahwa kita akan mati dan kita akan menerima efeknya di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga, cahaya hati dimanapun Anda berada, semoga senantiasa mendapatkan nikmat dari ilahi dan dijauhkan dari wabah pandemi dan Covid ini, serta Allah jauhkan kita dari wabah yang sedang menimpa negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kami meeting Zoom dalam rangka HUT JMSI, yaitu Jaringan Media Cyber Indonesia. Masya Allah. Yang dimana pembicaranya, penceramahnya, pemberi pencerahnya adalah Al-Mukarram wal Muhtaram Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Begitu cerdasnya beliau menjabarkan, dan bahkan ada pertanyaan dari salah satu wartawan yang senior, yaitu dari Ternate, zuriyahnya Rasulullah SAW yang ke-38, yakni Al-Habib Faiz. Dan pertanyaan beliau, bagaimana kode etik jurnalistik dalam kaitan syariat Islam dengan kebebasan pers? Dijawab dengan rinci, dijawab dengan luar biasa, dijawab dengan cerdas. Subhanallah. Sahabatku, bagaimana bentuk jawabannya? Yuk sama-sama kita lihat. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita semua yang ada di media cyber Indonesia, ya, yang bertujuan untuk mengatakan kul al-haqqu law kana murra, katakanlah yang benar itu adalah benar walaupun pahit, dan walaupun kita terintimidasi, dan walaupun apapun bentuknya. Sahabatku ini rahmat Allah, yuk sama-sama kita lihat bagaimana videonya. Salam satu komando. Berikutnya kami melihat, nah silakan, ini ada wartawan senior kita dari Ternate yang juga merupakan zuriat dari Rasulullah, merupakan keturunan ke-38 dari baginda Nabi Muhammad SAW. Habib Faiz. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Selamat malam Habib, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti apa ya? Tidak bagus jaringan. Coba pegang jaringan. Di situ, oke. Silakan Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Luar biasa penjelasan. Ini dimatikan aja. Mikrofonnya mungkin dimatikan aja tuh, Habib. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasan Ustaz tadi. Saya tertarik untuk bertanya kaitannya dengan kode etik jurnalistik dalam kaitan dengan syariat-syariat Islam. Oleh karena itu, dalam rangka kaitannya juga dengan kebebasan pers di Indonesia, bagaimana Ustadz memandang kebebasan pers di Indonesia dikaitkan dengan perspektif Islam? Demikian Ustadz. Gimana gitu ya? Demikian. Oke. Baik Habib, jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah.
Pertama, perlu kita sadari bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengadopsi nilai-nilai Islam, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, lalu kemudian melahirkan sebuah aturan berbangsa, bertanah air. Kita tidak negara Islam, kita tidak menyebut secara konstitusional bahwa kita berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, lalu kemudian dijadikan sebagai undang-undang. Tapi nilai-nilai Islam, maka Pancasila, Undang-Undang Dasar adalah nilai-nilai Islam yang dibawa oleh founding father kita. Maka yang dibawa adalah nilai generalisirnya, nilai secara umumnya. Oleh sebab itu, kalau kita sebagai seorang Muslim melihat ada aturan-aturan yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, maka itu tidak kita lakukan secara individu kita. Karena setelah datangnya Belanda, hukum Islam yang sebelumnya pada tahun 1600-an pada masa Sultan Agung, hukum Islam mengatur segala aspek ideologi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dagang, bisnis. Maka ketika Belanda datang, dibuatlah 3 hukum: kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang. Lalu kemudian Islam hanya mengatur masalah rumah tangga, dari mulai pernikahan, perceraian, harta warisan. Ketika Belanda pulang ke Amsterdam, kita merdeka 17 Agustus 1945, maka hukum yang tadi tetap berlaku dengan ada perbaikan-perbaikan. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa tidak semua nilai-nilai itu bisa terangkum dalam spesifik dengan tekstual. Begini Quran, begini hadis, tidak. Nah, maka kalau kita merasa sebagai seorang jurnalis ini tidak sesuai menurut ajaran agama, ya kita tinggalkan, walaupun tidak ada implikasi hukumnya secara negara. Tapi kita sebagai seorang beriman meyakini bahwa kita akan mati dan kita akan menerima efeknya di dunia dan di akhirat. Saya kira demikian singkatnya, Habib. Wallahu a'lam. Ustaz, dan terima kasih juga Habib Faiz. Kami mengucapkan selamat untuk Habib Faiz yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahannya. Maksud saya akan melangsungkan pernikahan anaknya yang iya, soalnya Habib sudah 3 ya. Bagaimana sahabat surga cahaya hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah lihat dan sudah dengar? Masya Allah, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat seluruh wartawan, buat seluruh jurnalis yang ada di tanah air Indonesia ini, yang apalagi yang sudah tercakup di dalam jaringan media cyber Indonesia. Saya Haji Oktri, salah satu wartawan dari Riau Update Pekanbaru. Mudah-mudahan bisa memberikan inspired, dan terima kasih atas atensi. Jangan lupa sebarkan terus konten ini agar bisa menjadi ladang jariah buat kita semua dan disaksikan oleh orang-orang yang bagaimana seharusnya bermedia sesuai dengan syariat Islam. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando.